Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tidak Sulit. Jadi pada video kali ini aku akan membahas soal-soal tentang peluang. Oke, langsung saja ke soal nomor 1. Nomor 1. Dari 6 orang siswa, termasuk A dan B akan dipilih 3 orang sebagai duta sekolah. Peluang A dan B terpilih sebagai duta besar sekolah adalah. Oke, untuk menjawab soal seperti ini, itu akan lebih mudah jika kita menggunakan kombinasi. Nah, oke. Jadi yang belum tahu kombinasi itu untuk menentukan banyaknya kejadian yang bisa terjadi. Oke, misalkan ada kombinasi n, r. Itu rumusnya sama dengan n faktorial per n kurang r faktorial dikali dengan r faktorial. Oke, maksud kombinasi ini seperti apa? Jadi misalkan di dalam sebuah kantong terdapat 10 bola. Nah, 10 itu adalah n-nya. Akan diambil 3 bola secara acak. Nah, 3 bola itu sebagai R. Jadi 10,3 gitu. Yang tidak tahu faktorial itu seperti apa, jadi faktorial itu misalkan ada 5 faktorial itu sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Oke, jadi misalkan n faktorial itu sama dengan n dikali n kurang 1, n kurang 2, n kurang 3 gitu sampai sampai sama dengan 1, tidak sampai dengan 0. Dan untuk 0 faktorial sendiri yang perlu diingat, 0 faktorial itu sama dengan 1. Oke, misalkan ada kombinasi 5,2. Itu sama dengan 5 faktorial per 5 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, 5 ini bisa kita jabarkan menjadi 5 dikali 4 dikali dengan 3 faktorial. Kan 3, 2, 1 gitu. Jadi sama dengan 3 faktorial. Ini 5 dikurang 2 itu adalah 3, jadi 3 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Kenapa menjadi kita tulis 2? Itu karena 2 faktorial itu adalah 2 dikali 1. Dan 2 dikali 1 itu sendiri adalah 2. Nah, ini 3 faktorial di bawah bisa kita coret dengan 3 faktorial di atas. Jadi, dan 4 juga itu bisa kita coret dengan 2. Itu menjadi 5 dikali dengan 2. Nah, begitulah kombinasi. Jadi, sekarang kita masukkan ke dalam soal. Dari 6 siswa. Misalkan 6 siswa itu adalah A, B, C, D, E, F. Nah, akan dipilih 3 orang sebagai duta sekolah. Nah, pertama kita tentukan terlebih dahulu NA. Karena menentukan NA ini sedikit lebih mudah. Bisa kita tuliskan saja. Karena A dan B itu terpilih, jadi kita masukkan semua nilai, kita masukkan A, B selalu terpilih gitu. Jadi AB, C, AB, D, AB, E, AD, AB, F. Jadi NA-nya itu sama dengan 4 karena ada 4 kejadian yang memenuhi syarat. Nah, untuk NS kita menggunakan cara kombinasi karena kalau kita menggunakan cara seperti menentukan NA itu agak sedikit ribet untuk menentukannya. Jadi kalau kita menggunakan cara manual seperti ini, misalkan kita buat A, B, C gitu, A, B, D, A, B, E, A, B, F, A, C, D, A, C, E, A, C, F seperti itu. Dan itu juga kadang membuat kita keliru. Jadi lebih baik menggunakan kombinasi. Nah, kan akan dipilih 3 dari 6. Jadi N-nya itu adalah 6, semuanya itu adalah 6, dan dipilih 3. Nah, jadi kombinasi 6,3. Itu kita masukkan ke rumus 6 faktorial per 6 kurang 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Ini bisa kita jabarkan 6-nya menjadi 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Ini 6 kurang 3 itu adalah 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial itu adalah 3 dikali 2 dikali 1. Satunya tidak perlu kita tulis karena ya sama saja gitu kan. 3 dikali 2 itu sama dengan 6, 3 kali 2 kali 1 itu juga sama dengan 6. Jadi ini 6 bisa kita coret dengan 3 kali 2. Dan 3 faktorial itu bisa juga kita coret dengan 3 faktorial. Jadi 5 dikali 4.
NS sama dengan 20. Untuk peluang kejadian itu adalah NA per NS, berarti jawabannya itu adalah 4/20 atau sama dengan 1/5. Oke, soal nomor 2. Dua buah dadu dilambungkan bersama-sama. Peluang munculnya mata dadu pertama 3 dan mata dadu kedua 5 adalah. Nah, ini cara kita menjawab tidak perlu menggunakan kombinasi karena untuk menentukannya lebih mudah, yaitu NS. NS dari dua buah dadu dilambungkan bersama-sama itu adalah 6 dikali 6. Kalau satu buah dadu itu adalah 6, kalau dua buah dadu itu adalah 6 dikali 6, dan kalau 3 buah dadu itu adalah 6 kali 6 kali 6. Begitu juga seterusnya. Itu semestanya, jadi NS itu sama dengan 36. Untuk kejadian yang memenuhi syarat, itu hanya ada satu. Untuk dadu yang pertama keluar 3, itu peluangnya 1, dan untuk mata dadu yang kedua keluar 5, itu juga sama dengan 1. Karena mata dadu 3 di satu buah dadu itu cuma ada 1, dan juga mata dadu bernilai 5 di sebuah dadu itu hanya 1. Jadi NA peluang A itu sama dengan NA per NS, jadi 1/36. Oke, bisa juga kita menggunakan cara seperti ini. Itu PA sama dengan 1/6. Kenapa 1/6? Karena di sebuah dadu angka 3 itu hanya ada 1, dan di dadu itu terdapat 6 angka. Jadi 1/6. Dan juga PB itu juga sama dengan 1/6 karena di sebuah dadu angka 5 juga itu cuma ada 1. Nah, untuk P irisan B itu sama dengan 1/6 dikali dengan 1/6. Jadi sama dengan 1/36. Jadi jawabannya adalah E. Oke, untuk soal nomor 3. Sebuah dadu dan sekeping uang logam dilempar undi bersama-sama sebanyak 1 kali. Peluang munculnya bilangan prima pada dadu dan gambar pada uang logam adalah. Oke, karena ini kejadiannya saling bebas, tidak ada sangkut pautnya sebuah dadu dengan sebuah sekeping uang logam, sekeping uang logam. Jadi kita cara jawabnya itu menentukan peluang untuk satu dadu yang muncul bilangan prima. Jadi NS-nya itu adalah 6 dikali 2 karena di sebuah dadu itu memiliki 6 keseluruhan kejadian, dan pada sekeping uang logam itu hanya memiliki 2. Di sebuah dadu itu bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan di uang logam itu hanya bisa angka dan gambar. Jadi kita kalikan karena ia saling bebas. Jadi sama dengan untuk NS-nya itu sama dengan 12. Dan untuk NA itu sama dengan 3 dikali 1. Kenapa 3 dikali 1? 3 itu didapatkan dari bilangan prima yang muncul. Jadi di sebuah dadu itu terdapat 3 bilangan prima. Yang pertama itu adalah 2, yang kedua itu adalah 3, yang ketiga itu adalah 5. Jadi 2, 3, 5. Jadi terdapat 3 bilangan prima di satu buah dadu. Dan uang gambar pada uang logam. Nah, dan gambar pada uang logam. Nah, gambar pada uang logam itu hanya 1. Oke, jadi ada gambar, ada angka. Nah, gambar itu hanya 1. Jadi 3 dikali dengan 1. Untuk peluangnya itu sama dengan NA per NS. Jadi 3/12. Atau 1/4. Bisa juga kita menggunakan cara seperti ini. PA itu adalah 3/6. Kenapa 3/6? Karena dalam sebuah dadu itu terdapat 6 semestanya, dan bilangan primanya itu ada 3. Jadi 3/6. Dan pada uang logam itu ada 1 gambar dan ada 2 kejadian yang bisa terjadi, yaitu gambar dan logam. Jadi peluang munculnya gambar itu adalah 1/2 dalam sebuah keping, sebuah uang logam, dan munculnya bilangan prima pada sebuah dadu itu adalah 3/6. Nah, untuk A irisan B, peluang A irisan B itu sama dengan
1/2 dikali dengan 1/2. Kenapa 1/2 ini? Karena 3/6 itu bisa kita kecilkan menjadi 1/2. Jadi PA irisan B itu sama dengan 1/4. Oke, jadi jawabannya itu adalah B. Untuk soal nomor 4. Sekeping uang logam dan sebuah dadu dilempar undi bersama-sama. Oke, sama seperti tadi sebanyak 1 kali. Peluang munculnya mata dadu bilangan prima ganjil dan gambar pada uang logam. Nah, ini sama seperti tadi, tetapi syaratnya nomor 4 ini itu bilangan prima ganjil. Jadi 2 tidak termasuk. Tadi kan bilangan prima saja, tidak ada syarat ganjilnya gitu. Jadi 2 termasuk. Oke, untuk NS itu sama seperti tadi, 6 dikali dengan 2 sama dengan 12. Dan NA itu sama dengan 2 dikali 1. Kenapa 2? Karena bilangan prima ganjil pada satu buah dadu itu hanya ada 2, yaitu 3 dan 5. Kenapa 2 tidak termasuk? Karena 2 adalah bilangan prima genap. Yang di sini syaratnya itu adalah bilangan prima ganjil. Jadi 2 dikali dengan 1 sama dengan 2. Jadi peluang itu sama dengan NA per NS. NA-nya itu adalah 2 dan NS-nya itu adalah 12. Jadi 2/12. Oke, bisa juga kita menggunakan cara seperti ini. PA itu sama dengan 2/6. Kenapa 2/6? Karena bilangan prima pada sebuah dadu itu ada 2 dan dalam sebuah dadu itu bisa terjadi 6 kejadian. Dan PB itu sama dengan 1/2. Karena pada uang logam itu hanya ada 1 gambar dan bisa terjadi 2 kejadian. Oke, jadi PA irisan B itu sama dengan 2/6 dikali dengan 1/2. Sama dengan 2/12. Jadi jawabannya itu adalah A. Oke, untuk soal nomor 5. Sebuah kantong berisi 8 kelereng merah dan 5 kelereng biru. Diambil 3 kelereng sekaligus secara acak. Peluang terambilnya 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru adalah. Oke, kita jawab ini menggunakan kombinasi lagi biar lebih mudah. Oke, semua kelereng di dalam kantong itu sama dengan 8 ditambah 5 sama dengan 13. Jadi ada 8 kelereng merah dan ada 5 kelereng biru. Jadi semua kelereng yang ada di dalam kantong itu sama dengan 13. 8 ditambah 5 sama dengan 13. Oke. Kita tentukan NS-nya terlebih dahulu. Jadi sama dengan C, N, R. N-nya itu adalah 13 karena semua kelereng dalam kantong itu adalah ada 13 dan R-nya itu sama dengan 3. Kenapa 3? Karena diambil 3 kelereng sekaligus secara acak. Jadi R-nya itu adalah 3. Nah, langsung kita masukkan ke rumus yaitu 13 faktorial per 13 dikurang 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial. 13 faktorial itu bisa kita jabarkan menjadi 13 dikali 12 dikali 11 dikali 10 faktorial. Ini 13 dikurang 3 faktorial itu adalah 10 faktorial. Dan 3 faktorial itu adalah 3 dikali 2 dikali 1. Jadi satunya tidak perlu kita tulis karena akan sama saja nilainya. 10 faktorial ini bisa kita coret dengan 10 faktorial di atas. Dan 12 itu bisa kita coret dengan 6 di bawah ini. 3 dikali 2 itu adalah 6. Dicoret dengan 12 itu sama dengan 2. Nah, kita kalikan saja 13 dikalikan dengan 11. Itu sama dengan 143. 12 dibagi dengan 6 itu sama dengan 2. Jadi 143 dikalikan dengan 2. Ini tidak perlu dikalikan karena di option itu hanya ada penyebutnya itu 143. Jadi mungkin nanti ini bisa dicoret dengan NA. Oke. Untuk menentukan NA itu sama dengan C, N, R dikali dengan C, N, R. Maksudnya bagaimana? Karena ini syaratnya itu ada 2. Jadi pertama terambil 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru. Oke, jadi ini CNR yang pertama itu untuk 2 kelereng merah dan CNR yang kedua itu untuk 1 kelereng biru. Karena dia itu menggunakan kata dan itu biasanya melambangkan bahwa kejadian itu tuh saling bebas. Jadi dia dikali gitu. Oke. Jadi NA itu sama dengan C 8,2. Kenapa 8,2?
N-nya itu 8 karena terdapat 8 kelereng merah dan terambil 2 kelereng merah. Terambilnya itu 2 kelereng merah. Jadi 8,2. R-nya itu berapa yang terambil dan N-nya itu berapa banyak keseluruhan kelereng. Dikali dengan ya sama seperti tadi, kelereng biru itu ada 5 dan hanya terambil 1 kelereng biru. Jadi C 8,2 dikali dengan C 5,1. Langsung kita masukkan ke rumus. Sama seperti tadi. Jadi 8 faktorial per 8 kurang 2 itu adalah 6 faktorial. Dikali 2 faktorial. Dikali dengan 5 faktorial. Ini 5 per 4 faktorial itu didapat dari 5 dikurang 1 faktorial. Dikali dengan 1 faktorial. Nah, jadi 8 faktorial itu bisa kita jabarkan menjadi 8 kali 7 dikali 6 faktorial. Per 6 faktorial dikali dengan 2. Kenapa hilang faktorialnya? Karena 2 faktorial itu adalah 2 dikali 1, yang hasilnya menghasilkan 2. 5 faktorial sendiri bisa kita jabarkan menjadi 5 dikali dengan 4 faktorial. Oke, jadi ini bisa dicoret 6 faktorial dengan 6 faktorial, 4 faktorial dengan 4 faktorial, 8 dengan 2 kita bisa coret. Menjadi 8 dengan 2 bisa kita coret menjadi 4 dikali 7, dan 4 faktorial dicoret dengan 4 faktorial, dan hanya menyisakan 5 per 1, yaitu 5. Jadi 4 dikali 7 dikali dengan 5. Nah, langsung kita masukkan ke peluang. Peluang A itu sama dengan NA per NS. NA-nya itu 4 dikali 7 dikali 5, dan NS-nya itu adalah 143 dikali dengan 2. Nah, ini bisa kita coret 4 dengan 2. Jadi 4 dibagi 2 yaitu 2. 7 dikali 5 itu adalah 35, dikalikan lagi dengan 2 itu sama dengan 70. Jadi jawabannya itu adalah A, 70 per 143. Oke, untuk soal nomor 6. Di dalam suatu kotak terdapat 6 bola warna putih, 3 bola warna merah, dan 1 bola warna kuning. Akan diambil 3 bola sekaligus secara acak. Peluang terambilnya 2 bola berwarna merah dan 1 warna kuning. Nah, untuk menjawab itu kita jumlahkan semuanya agar kita dapat menentukan berapa banyak bola yang berada di dalam kotak. Nah, ini ada 6 bola warna putih, 6, ditambah dengan 3 bola warna merah, 3, dan ditambah dengan 1 bola warna kuning. Jadi, total semua bola yang di dalam kotak itu sama dengan 10. Oke, jadi NS-nya itu sama dengan CN, R. N-nya itu adalah 10 karena terdapat semuanya adalah ada 10 kelereng, dan R-nya itu adalah 3 karena diambil 3 bola sekaligus secara acak. Nah, kita masukkan ke rumusnya, yaitu 10 faktorial per 10 dikurang 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial. 10 faktorial itu bisa kita jabarkan menjadi 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial. Per 7 faktorial dikali dengan 3 dikali 2. Karena itu hasil penjabaran dari 3 faktorial, yaitu 3 dikali 2. Nah, 7 faktorial sendiri bisa kita coret. 3 ini bisa kita coret dengan 9 menjadi 3, dan 2 bisa kita coret dengan 8 menjadi 4. Jadi 10 dikali 3 dikali dengan 4. Oke, itu untuk NS. Untuk NA itu sama dengan CN, R dikali dengan CN, R. Nah, jadi itu NA sama dengan C 3,2 dikali dengan C 1,1. Kenapa 3,2? Karena diambil 2 bola warna merah dan warna merah itu ada 3. Jadi N-nya itu ada 3, R-nya itu 2 karena diambil 2 bola berwarna merah. Nah, C-nya itu untuk yang sebelah yang kedua, CNR yang kedua itu C 1,1. Kenapa 1,1? Karena diambil 1 bola berwarna kuning dan bola berwarna kuning itu hanya 1. Jadi 1,1 gitu. Langsung kita masukkan ke rumus. Jadi 3 faktorial per 3 dikurang 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial dikali dengan 1 faktorial per 1 dikurang 1 faktorial dikali dengan 1 faktorial. 3 faktorial bisa kita jabarkan menjadi 3 dikali 2 dikali 1. Jadi sama saja 3 dikali 2 per 3 dikurang 2
faktorial itu adalah 1 faktorial, dan 1 faktorial itu adalah 1, jadi tidak perlu kita tulis. Dan 2 faktorial itu adalah 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, ini menjadi 1 faktorial per 0 faktorial dikali dengan 1 faktorial. Nah, ini bisa kita coret. 2 dengan 2 itu bisa kita coret menghasilkan 3. Nah, kenapa ini ya tidak ditulis? Karena ini menghasilkan 1. 0 faktorial itu adalah 1, 1 faktorial itu adalah 1, dan 1 faktorial yang di bawah ini juga sama dengan 1. Jadi 1 per 1 dikali dengan 1. Jadi 1 per 1 itu adalah 1. 3 dikali dengan 1 itu adalah 3. Nah, berarti peluangnya itu adalah NA per NS. NA-nya itu adalah 3, NS-nya itu adalah 120. Jadi 3 per 120. Jadi jawabannya adalah C. Untuk soal nomor 7. Sebuah kantong berisi 4 bola biru, 3 bola putih, dan 2 bola ungu. Jika akan diambil 3 bola sekaligus, peluang terambilnya 1 bola biru, 1 bola putih, dan 1 bola ungu adalah. Jawab. Oke, sama seperti tadi, kita totalkan semua dulu yang agar kita dapat menentukan semua bola yang ada di kantong, yaitu 4 ditambah dengan 3 ditambah dengan 2, yaitu sama dengan 9. Nah, jika diambil 3 bola sekaligus, berarti kita bisa menentukan R-nya itu adalah 3 dan N-nya itu sama dengan 9. Jadi bisa langsung kita masukkan ke rumus, yaitu 9 faktorial per 9 dikurang 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial. 9 faktorial itu bisa kita jabarkan menjadi 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial. 9 dikurang 3 itu sama dengan 6, jadi 6 faktorial. Dan 3 faktorial itu bisa kita jabarkan menjadi 3 dikali 2. 6 faktorial itu bisa kita coret dengan 6 faktorial. 9 bisa kita coret dengan 3, yaitu menjadi 3. Dan 8 itu bisa kita coret menjadi 4. Karena dicoret dengan 2. Jadi 8 dibagi 2 itu adalah 4. Jadi 3 dikali 4 dikali dengan 7. Oke. Tidak perlu kita kalikan karena di sini itu angkanya kecil-kecil semua. Nanti pasti dicoret. Bakalan dicoret. Dengan NA. Nah, NA sendiri itu adalah CN,R dikali CN,R dikali CN,R. Kenapa ada 3? Karena syaratnya itu ada 1 bola biru, 1 bola putih, dan 1 bola ungu. Nah, berarti akan diambil 3 warna. Masing-masing 1 gitu. Jadi, untuk yang pertama itu adalah 1 bola biru. 1 bola biru, sedangkan di kantong itu berisi 4 bola biru. Jadi, N-nya itu adalah 4, R-nya itu adalah 1. Dan bola putih itu ada 3 di dalam sebuah kantong itu. Jadi, ada N-nya itu sama dengan 3, dan R-nya itu sama dengan 1. Untuk yang bola ungu itu ada 2 di dalam sebuah kantong tersebut. Jadi C2,1. Karena diambil 1 dari 2. Jadi semuanya itu bisa kita jadikan seperti ini. Kita masukkan ke dalam rumus kombinasi. Jadi 4 faktorial per 4 dikurang 1 faktorial dikali dengan 1 faktorial. Dikali dengan 3 faktorial per 3 dikurang 1 faktorial dikali dengan 1 faktorial. Dikali dengan 2 faktorial per 2 dikurang 1 faktorial dikali dengan 1 faktorial. 4 faktorial itu bisa kita jabarkan menjadi 4 dikali 3 faktorial. 4 dikurang 1 itu adalah 3 faktorial. 3 faktorial itu bisa kita jabarkan menjadi 3 dikali 2 faktorial. 3 dikurang 1 itu adalah 2 faktorial. Dan 2 faktorial itu sama dengan 2, tidak perlu kita jabarkan. Jadi 2 faktorial per 1 faktorial dikali dengan 1 faktorial. Ini bisa kita coret. Jadi 4 per 1 itu adalah 4. 3 dikali 2 faktorial itu 2 faktorial yang bisa kita coret dengan yang bawah. Jadi 3 per 1 faktorial. 3 dibagi 1 itu adalah 3. Dan 2 per 1 dikali 1 itu sama dengan 2. Jadi 2 dibagi dengan 1 itu adalah 2. Langsung kita masukkan saja ke rumus peluangnya, yaitu NA per NS. NA-nya itu adalah 4 dikali 3 dikali 2. Dan NS-nya itu adalah 3 dikali 4 dikali 7. Nah, dari situ ini bisa kita coret 3 dengan 3 dan 4 dengan 4. Jadi peluangnya itu adalah 2 per 7. Dan jawabannya adalah D. Oke, untuk soal nomor 8. Probabilitas
seorang laki-laki akan hidup 25 tahun dari sekarang, itu adalah 3/7. Probabilitas istrinya akan hidup 25 tahun dari sekarang itu adalah 4,5. Yang ditanya adalah probabilitas paling sedikit satu dari mereka masih hidup. Oke, jadi paling sedikit satu. Jadi yang tidak boleh, yang tidak memenuhi syarat itu adalah keduanya itu mati atau tidak hidup untuk 25 tahun ke depan. Oke, jadi cara menjawabnya yaitu untuk PA. PA itu adalah peluang probabilitas laki-lakinya hidup. Itu adalah 3/7. Berarti probabilitas untuk laki-lakinya mati untuk 25 tahun ke depan itu adalah 4/7. Kenapa 4/7? Karena 1 dikurang dengan 3/7, yaitu 4/7. Untuk yang istrinya yaitu adalah 4/5 dan probabilitas ia akan mati itu adalah 1/5. Ini kita tandakan dengan P aksen dan P aksen juga ini. P aksen A, P aksen B. Jadi probabilitas paling sedikit satu dari mereka masih hidup. Yang ditanya itu kan probabilitas paling sedikit satu dari mereka masih hidup. Jadi itu bisa keduanya masih hidup, atau lakinya hidup, istrinya mati, dan bisa juga istrinya hidup, lakinya mati. Gitu. Jadi bisa seperti ini. Keduanya hidup itu adalah PA irisan B. Oke. Atau hanya lakinya saja hidup, jadi PA irisan B aksen. Ditambah dengan P atau ini lakinya mati dan istrinya hidup. Jadi PA aksen irisan B gitu. Jadi PA aksen PA irisan B itu bisa kita ubah menjadi PA dikali PB, dan ini juga bisa kita ubah menjadi PA dikali PB aksen. Ini juga bisa kita ubah menjadi PA aksen dikali dengan PB. Jadi tinggal kita masukkan, yaitu 3/7 dikali 4/5. Kita kasih tanda kurung biar tidak keliru. Jadi 3/7 dikali 4/5 ditambah dengan 3/7 dikali dengan 1/5 ditambah dengan 4/7 dikali dengan 4/5. Yaitu sama dengan 3 dikali 4 itu adalah 12, 7 dikali 5 itu adalah 35, 3 dikali 1 itu adalah 3, 7 dikali 5 itu adalah 35, dan 4 dikali 4 itu adalah 16, 7 dikali 5 itu adalah 35. Semuanya kita totalin menjadi 31/35. Itu jawabannya adalah D. Nah, dari kejadian A dan kejadian B, diketahui peluang kejadian A, itu PA, sama dengan 3/5. Dan peluang kejadian A dan B itu sama dengan 2/10. Maka peluang kejadian B setelah kejadian A terjadi adalah, nah ini ada sedikit rumus ya. Jadi misalkan peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terlebih dahulu. Itu rumusnya itu adalah PBA terjadi terlebih dahulu itu sama dengan PA irisan B per PA. Dengan syarat PA tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi ya tinggal kita masukkan nilai PA irisan B dan PA. Gitu. Jadi kita tinggal masukkan PA irisan B itu adalah 2/10 dibagi dengan, kita tulis dibagi aja karena kalau per nanti sedikit bingung. PA itu adalah 3/5. Nah, untuk di pembagian itu bisa kita ubah dengan keubah ke perkalian dengan cara yang ininya dibalik menjadi 5/3. Jadi kita kalikan 2 dikali 5 itu adalah 10, kita coret dengan 10 yang di bawah itu menjadi 1/3. Jadi gini, 2 dikali dengan 5 itu adalah 10, dan 10 dikalikan dengan 3 itu adalah 30. Jadi hasilnya itu adalah 10/30. Kita kecilkan menjadi 1/3. Jadi jawabannya itu adalah B. Untuk soal nomor 10, pada kejadian K dan kejadian L, diketahui peluang kejadian K itu sama dengan 6/7, dan peluang kejadian K dan L itu sama dengan 5/15. Jadi 5/11. Peluang kejadian L setelah kejadian K terjadi adalah, nah ini sama seperti tadi, sama persis rumusnya, karena peluang kejadian L dengan syarat kejadian K terjadi lebih dahulu.
Jadi kita masukkan ke rumusnya. Sama seperti tadi rumus ini cuma beda L sama K-nya doang. Jadi tinggal kita masukkan saja. Jadi 5/11 dibagi dengan 6/7. Maaf, ini salah tulis, harusnya L sama K. Jadi ya tidak apalah, hasilnya akan sama. Kita bisa ubah dengan cara dibalik ini, 7/6. Jadi 35/66. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Sampai sini saja video dari saya. Terima kasih telah menonton. Jika bermanfaat bisa share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jika ada kritik dan saran atau kesalahan pada video bisa tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.